Cerita mistis kerap mewarnai kehidupan masyarakat. Di Indonesia, banyak cerita mistis yang sering terdengar bahkan dianggap sebagai suatu hal yang dapat dipercaya. Jika di tanah Jawa memiliki beberapa hantu yang terkemuka seperti kuntilanak dan genderuwo, maka Sumatera juga memiliki makhluk mistis tersendiri. Dia adalah sesosok hantu yang sering disebut dengan nama Begu Ganjang. Konon katanya hantu ini bisa disuruh-suruh untuk mencari kekayaan. Tidak sedikit masyarakat di provinsi ini mempercayai beberapa hal aneh berbau mistis dalam kehidupan disebabkan gangguan Begu Ganjang. Lantas, seperti apa Begu Ganjang tersebut sebenarnya? Jika diterjemahkan secara sederhana, Begu memiliki makna roh atau hantu. Sementara Ganjang adalah panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara warga. Konon, Begu memiliki banyak jenis, sombaun, solobean, silan, dan Begu Ganjang. Dari semua jenis hantu tersebut, Begu Ganjang adalah yang paling ditakuti. Hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat pada sosok Begu Ganjang yang konon dipelihara untuk niat membunuh atau mencelakakan orang lain. Begu Ganjang dijabarkan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud sangat mengerikan. Konon, ia memiliki tubuh yang tinggi besar. Rambutnya panjang dengan wajah yang seram. Bahkan, menurut legenda yang diceritakan, Begu Ganjang bisa mengubah dirinya semakin besar dan semakin tinggi. Dipercaya jika makhluk ini sering berada di pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi. Dari cerita masyarakat setempat, orang yang bertemu dan melihat langsung sosok Begu Ganjang akan jatuh sakit, dan kemudian meninggal. Menurut legenda, makhluk mistis Begu Ganjang memang dipelihara warga. Namun, mereka digunakan sebagai penjaga pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Tapi, banyak yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris itu mulai melenceng dari tugas awal. Jika sebelumnya Begu Ganjang digunakan sebagai penjaga, lama-kelamaan ia diperintahkan untuk membunuh, sama seperti halnya santet. Namun, sebagai pemilik Begu Ganjang haruslah menyiapkan tumbal nyawa manusia sebagai kompensasi. Isu yang beredar lainnya adalah, konon Begu Ganjang berasal dari arwah bayi yang meninggal. Sebelum 7 hari, organ bayi tersebut dicuri oleh dukun hitam yang kemudian menempanya menjadi Begu Ganjang. Hingga saat ini, ketakutan masyarakat terhadap sosok Begu Ganjang begitu membuat resah. Bahkan, masyarakat di era modern ini masih kerap melakukan ritual pengusiran makhluk halus dengan memanggil dukun yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural.
Yang lebih mengerikan adalah kasus di tahun 2010 silam. Ketika salah satu warga dusun Buntu Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemilik begu ganjang. Telah banyak aksi ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat pada warga yang dituduh memelihara begu ganjang. Tidak jarang juga terjadi pengusiran bahkan sampai pada pembunuhan pada orang-orang yang dicurigai atau dituduhkan sebagai pemilik begu ganjang tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan keberadaan makhluk tersebut secara langsung. Pada masa sekarang ini, terutama di perkotaan, banyak orang tidak percaya lagi dengan kisah hantu seperti ini. Tapi bagi masyarakat yang masih tinggal di perkampungan, sebagian masih percaya dengan adanya begu ganjang ini. Seorang paranormal di kota Medan bernama Abah Rahman menyarankan masyarakat bijak memilah informasi apalagi menuduh seseorang memelihara begu ganjang. Ia meyakini kalau begu ganjang hingga hari ini ada. Namun ia meminta untuk nggak sembrono membahas dan mengaitkan begu ganjang dengan persoalan tertentu karena akan berbahaya. Nah, bagaimana, kamu percaya dengan keberadaan begu ganjang? Terlepas dari kepercayaan masing-masing kita, faktanya fenomena ini cukup menyeramkan. Bukan saja di tataran perhantuan lokal, tapi juga terhadap kemanusiaan. Itulah sedikit kisah mengenai hantu begu ganjang yang sempat membuat heboh masyarakat di Sumatera Utara.